warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Titin di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah belenggu dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Nah, sebelum Bu Guru melanjutkan ke pelajaran, silakan anak-anak menyiapkan alat tulisnya ya. Jika ada hal-hal yang perlu dicatat, kalian catat ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang sholat. Setelah sholat, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Terus berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Yang akan kita bahas pertama kali adalah makna zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Kita harus selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, seperti yang sudah dianjurkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya makna doa. Doa itu adalah memohon, meminta kepada Allah. Apabila kita berdoa, rendahkan hati, tundukkan hati kita kepada Allah. Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Allah itu sangat senang loh kepada orang yang selalu meminta. Makanya kata Allah, berdoalah kalian maka aku akan mengabulkan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan minta apa saja kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Apa saja yang harus kita baca saat berzikir? Di antaranya adalah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar itu adalah untuk memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua adalah ucap tasbih. Apa sih tasbih itu bacaannya? Subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Selanjutnya adalah tahmid. Tahmid itu bacaannya adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dibaca sebanyak 33 kali. Selanjutnya adalah takbir. Bacaannya Allahu Akbar. Dibaca sebanyak 33 kali. Selanjutnya membaca tahlil. La ilaha illallah dibaca sebanyak 33 kali. Itu diantara zikir-zikir yang harus kita ucapkan, baik itu saat setelah sholat maupun pada saat di luar sholat kita berzikir. Selanjutnya doa setelah sholat, seperti doa untuk kedua orang tua kita, doa memohon kecerdasan, doa kebaikan dunia dan akhirat, dan doa-doa lainnya yang kita tahu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana adab berdoa. Tata cara berdoa. 1. Harus yakin doanya akan dikabulkan Allah.
Yang kedua, harus ikhlas meminta hanya kepada Allah. Yang ketiga, awali dengan ta'awudz dan basmalah. Keempat, lanjutkan dengan sholawat Nabi. Kelima, lanjutkan dengan doa yang kamu inginkan. Doa juga sebagai senjata orang-orang muslim. Untuk itu, kita diharuskan selalu berdoa karena ciri orang yang tidak sombong itu adalah selalu berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak ingin disebut sebagai orang yang sombong, maka selalulah berdoa, selalulah memohon dan meminta kepada Allah. Setelah pembelajaran kita sudah usai, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya ada di halaman 63 sampai 65. Silahkan anak-anak mengerjakannya ya. Guru berpesan ketika setelah sholat jangan lupa anak-anak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memiliki hati yang tenang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.